selaku moderator yang akan memimpin debat hari ini dengan judul media sosial penting atau tidak. Untuk mengawali debat hari ini, saya persilahkan untuk tim pro dan tim kontra memperkenalkan diri mereka masing-masing. Untuk tim pro, saya mendahulukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Sripadel selaku pembicara pertama dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Nur Farasari sebagai pembicara kedua dari tim pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Sabul Ahmad dari tim pro selaku pembicara ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Biliar selaku pembicara pertama dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Nadia Nadia selaku pembicara kedua dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Indonesia Tirana selaku pembicara ketiga dari tim kontra. Dalam debat hari ini memiliki dua sesi. Yang pertama, penyampaian visi dari tim pro maupun kontra. Dan yang kedua, sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada tim pro untuk menyampaikan visinya. Menurut saya, media sosial sangat penting dan dibutuhkan di zaman sekarang karena dapat bermanfaat sebagai sarana untuk membangun hubungan dan relasi. Selain itu, media sosial memiliki dampak positif yang diterima oleh setiap penggunanya, yaitu mereka dapat memperoleh informasi dengan sangat cepat, dan dengan begitu pula kita dapat menambah wawasan dengan cepat. Media sosial juga dapat memperluas jaringan pertemanan di dalam maupun di luar negeri. Dengan cara itu, kita dapat bertukar bahasa dan saling mempelajari bahasa satu dengan yang lain. Dan media sosial juga sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan. Selain dalam hal pendidikan, media sosial juga sangat berguna untuk perkembangan bisnis. Karena dengan adanya media sosial, para pebisnis di luar sana jauh akan lebih dimudahkan dalam online maupun offline. Di zaman kita, teknologi sudah sangat berkembang dan sudah seharusnya kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya agar sesuai dengan fungsi dan manfaat dari media sosial itu sendiri. Terima kasih. Dan untuk tim pro, saya persilahkan menyampaikan visinya. Media sosial memiliki dampak buruk bagi banyak orang. Saya tidak setuju dengan adanya sosial media. Biasanya orang dianggap aneh atau bahkan ketinggalan zaman, lantaran tidak seperti orang kebanyakan yang punya akun media sosial. Dengan ketidaksetujuan saya bahwa media sosial itu tidak penting karena banyak orang yang berpendapat bahwa melalui media sosial kita bisa bersahabat dengan sebanyak mungkin orang sehingga jumlah teman kita bisa mencapai ratusan hingga ribuan orang, bahkan lebih. Padahal dari sekian banyak orang yang menjadi teman kita di media sosial, tidak semuanya betul-betul teman kita yang mengenal diri kita sepenuhnya. Karena itulah sebagian orang memilih untuk tidak ikut bermedia sosial demi menghindari persahabatan palsu yang hanya mengenal nama tapi tak mengenal diri sesungguhnya. Mereka lebih memilih untuk tetap terhubung dengan sahabat-sahabat aslinya yang memang betul-betul mengenalnya dengan bertemu langsung atau minimal melalui telepon. Jika yang dibagikan ke publik adalah hal atau konten negatif seperti foto diri yang terbilang vulgar, ini bisa jadi masalah. Konten negatif demikian dapat membuat si pengguna media sosial dipandang buruk oleh para pengguna media sosial lain sehingga dapat merusak reputasinya. Ada pula dampak buruk dalam media sosial. Dapat mengganggu kesehatan mental, kecemburuan sosial, banyak konten buruk, harga diri dan pencarian perhatian, banyak penyebaran informasi palsu. Media sosial menyediakan beberapa hal yang negatif seperti konten yang dapat mengganggu pemikiran orang-orang, dan di dalam media sosial ada beberapa konten yang mendorong orang untuk melakukan hal negatif sehingga kecanduan bersosial media. Maka dari itu sebaiknya bagi kita para pelajar, mahasiswa maupun mahasiswi dan masyarakat umum hendaknya dapat menggunakan media sosial ke arah yang positif serta mampu mengendalikan dirinya untuk tidak terbawa arus waktu yang dapat menghilangkan pekerjaan yang harus dikerjakan seperti pembelajaran, tugas-tugas kuliah, sekolah yang harus dilakukan. Dengan demikian kami tidak setuju bahwa media sosial itu tidak penting. Demikianlah penyampaian visi dari tim pro dan tim kontra. Selanjutnya sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Untuk tim pro saya persilahkan. Pertanyaan saya untuk tim kontra, jika sosial media tidak penting, lantas penemu seperti penemu mesin, lampu, dan teknologi lainnya, kegunaannya apa?
Saya berikan waktu 30 detik untuk tim kontra memikirkan jawaban. Waktu habis. Untuk tim kontra, silakan menjawab pertanyaan dari tim pro. Tim kontra, saya persilakan. Bernama lampu Thomas Alva Edison bisa menemukan lampu karena cara konvensional. Lampu yang ditemukan dari minyak tanah maupun gas, bukan dari media sosial Thomas menentukan lampu. Begitu juga dengan mesin atau teknologi lainnya. Dibuat dengan cara kerja manusia, tidak manual, tidak dengan mencari medsos manusia akan terus berpikir kreatif untuk menciptakan mesin-mesin atau teknologi lainnya. Waktu penemu lampu, mesin atau teknologi lainnya, belum ada media yang sudah di zaman dahulu. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, saya berikan kepada tim kontra memberikan pertanyaan kepada tim pro. Tim kontra, saya persilakan. Apakah media sosial itu harus digunakan? Lantas mengapa orang hidup di zaman dahulu bisa berkembang sampai sekarang tanpa menggunakan media sosial? Saya berikan waktu 30 detik untuk tim pro memikirkan jawaban. Waktu habis. Untuk tim pro agar menjawab pertanyaan dari tim kontra. Tim pro, saya persilakan. Baiklah, saya setuju dengan adanya pendapat bahwa zaman dulu saja orang dulu bisa berkembang tanpa adanya media sosial. Lantas mengapa zaman sekarang kita harus menggunakan media sosial? Pertanyaan yang bagus. Jadi kita tidak boleh lupa ya kalau kita berada di revolusi industri keempat, sehingga perkembangan teknologi ini sangat perlu kita lakukan. Kalau kita memilih untuk anti media sosial, maka untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia ini, apalagi untuk pergaulan antar siswa di dalam maupun luar negeri, akan sangat terbatas dan tidak mengembangkan apapun. Maka penting bagi kita untuk mengembangkan teknologi tersebut. Terkait dengan zaman dulu orang bisa berkembang, tentu saja bisa. Tetapi kita harus mengikuti perkembangan zaman juga. Seperti yang kita ketahui tadi, yang saya bilang dari tadi, bahwa kita berada di revolusi keempat dan akan menuju revolusi kelima. Sedangkan susah untuk kita jika kita tidak memakai media sosial. Kepada kedua kelompok untuk memperkuat argumennya kembali. Untuk pertanyaan kedua, saya berikan kepada tim pro. Pertanyaan untuk tim kontra adalah sosial media sangat penting bagi masyarakat di zaman sekarang, apalagi penemu zaman dahulu yang menciptakan berbagai teknologi sekecil apapun akan menjadi semakin besar. Lantas jika media sosial tidak penting, apa bisa Anda hidup di zaman sekarang tanpa adanya pegangan yang canggih? Untuk tim kontra, saya berikan waktu 30 detik untuk memikirkan jawaban. Waktu habis. Untuk tim kontra, saya persilakan menjawab pertanyaan dari tim pro. Bagi saya, bisa hidup tanpa medsos karena hidup akan lebih damai karena bebas
dari asupan drama media sosial yang tidak baik. Terhindar dari media sosial kebanyakan isi kontennya pamer, menjelek-jelekan seseorang dan konten negatif. Jauh dari gangguan para penyebar hoax yang bergentayangan di media sosial. Banyak waktu untuk menata masa depan, lebih giat untuk fokus ke pelajaran. Izin menyanggah, dipersilakan. Untuk jawaban yang tadi terkait setuju kalau misalnya tidak menggunakan media sosial, di sini kita kan seperti yang kami bilang tadi, kalau kita belajar dari revolusi 4 sehingga misalnya kita tidak menggunakan media sosial, bagaimana caranya kita mau membawa Indonesia sejajar dengan negara-negara maju kalau kita saja tidak bisa mengikuti perkembangan zaman? Harus kita mengikuti perkembangan zaman karena kita berada di abad 21 di mana kita mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan media sosial juga tidak bisa dipungkiri. Satu di antaranya terdapat juga komunitas belajar, sehingga kalau misalnya dibilang ada negatifnya, ada yang namanya komunitas pelajar, sehingga mengedepankan bagaimana pelajar itu berpikir yang tidak didapat di sekolah dan tidak diberikan di guru. Untuk pertanyaan kedua, saya berikan kepada tim kontra. Berikan pertanyaan kepada tim pro. Bagaimana misalnya jika media sosial tiba-tiba hilang? Apa yang akan kalian lakukan kalau memang media sosial itu penting? Misalnya kalau media sosial itu tiba-tiba hilang, misalnya. Untuk tim pro, saya berikan waktu 30 detik untuk memikirkan jawaban. Waktu habis. Untuk tim pro agar menjawab pertanyaan dari tim kontra. Menurut kami, media sosial tidak akan hilang karena zaman semakin maju. Dan kita hidup di abad ke-21 di mana perkembangan media sosial tidak bisa diikuti. Terakhir, dipersilakan kepada kedua kelompok untuk memperkuat argumennya kembali. Untuk tim pro, saya persilakan. Menurut kami media sosial sangat penting dan dibutuhkan di zaman sekarang dan dapat bermanfaat sebagai sarana untuk membangun hubungan dan relasi. Selain itu, media sosial memiliki dampak positif yang diterima oleh setiap penggunanya, yaitu mereka dapat memperoleh informasi dengan sangat cepat dan dengan begitu kita dapat menambah wawasan kita dengan sangat cepat. Selanjutnya, saya persilakan kepada tim kontra untuk memperkuat argumennya kembali. Media sosial saya tidak setuju. Dari memperbalikkan kepada tim kontra, saya persilakan untuk memperkuat argumennya kembali. dengan ketidaksetujuan saya bahwa media sosial itu tidak penting karena banyak orang yang berpendapat bahwa media sosial dapat mengganggu kesehatan mental, kecemburuan sosial, banyak konten buruk, harga diri dan pencarian perhatian, banyak penyebaran informasi palsu. Dengan ketidakpentingnya bermedia sosial, hidup akan lebih damai karena bebas dari asupan drama media sosial yang tidak baik, jauh dari gangguan para penyebar hoax yang bergentayangan di media sosial. Demikianlah debat pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dari kedua tim dapat bermanfaat dan saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.